Itulah makanya bisa terjadi pohon sekecil ini bisa berbuah. Nah, di sini ada sekitar kurang lebih 10 bunga di satu pohon ini. Bisa saja kita jadikan di satu pohon ini buahnya itu nempel semua, tidak gugur. Tapi, nah ada tapinya. Apa itu polinasi? Polinasi adalah proses penyerbukan. Kenapa terjadi di satu pohon itu banyak buahnya? Itu terjadi kalau pohon itu mengalami penyerbukan secara merata, secara maksimal. Itu dia. Sebelum melakukan penyerbukan tersebut, kita harus paksa pohon ini mengeluarkan banyak bunga. Bagaimana caranya? Kita paksa dia dengan cara Assalamualaikum Sobat Tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cara dalam melakukan pembuahan pada tabulam pot ataupun tanaman buah dalam pot. Dulu saya sering memperhatikan banyak tanaman-tanaman orang yang berbuah lebat. Pohonnya masih kecil, ditaruh dalam pot tapi berbuah lebat begitu. Dan jawabannya ternyata yang saya dapatkan adalah itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu butuh perhatian khusus dan juga perawatan yang tepat. Jadi tidak ada tanaman itu yang menghasilkan banyak buah kalau kita biarkan begitu saja. Kadang bisa jadi ada sebagian, tapi tidak semuanya. Tidak banyak yang kita dapatkan seperti itu. Tergantung tanahnya bagus atau tidak, ataupun proses penyerapan energi mataharinya tepat gitu. Nah, jadi di dalam hal tanaman ini yang mau saya sampaikan ini adalah tentang polinasi. Apa itu polinasi? Polinasi adalah proses penyerbukan. Kenapa terjadi di satu pohon itu banyak buahnya? Itu terjadi kalau pohon itu mengalami penyerbukan secara merata, secara maksimal. Sebelum melakukan penyerbukan tersebut, kita harus paksa pohon ini mengeluarkan banyak bunga. Bagaimana caranya? Kita paksa dia dengan cara terlebih dahulu kita siksa tanaman itu. Dalam hal siksa itu bukan berarti kita bunuh ataupun kita pukul-pukul, tidak. Kita siksa itu dalam hal jangan sering-sering disiram. Begitu. Jangan sering-sering disiram. Kenapa? Apa alasannya kenapa tidak boleh disiram? Jadi tanaman itu akan merasa bahwa dia itu sudah habis masa pertumbuhannya. Jadi setelah dia merasa habis masa pertumbuhannya, dia akan melakukan pembuahan ataupun mengeluarkan buah. Jadi tidak sampai di situ saja. Setelah kita lakukan proses pengurangan air pada media tanaman, kita juga harus memberikan pupuk. Nah, kita mendorong agar supaya pohon itu dia bisa makan dan mendapatkan nutrisi yang baik, begitu. Nah, itulah makanya bisa terjadi pohon sekecil ini bisa berbuah. Begitu kan, kawan. Nah, di sini ada sekitar kurang lebih 10 bunga di satu pohon ini. Bisa saja kita jadikan di satu pohon ini buahnya itu nempel semua, tidak gugur. Tapi, nah ada tapinya. Kalau kita jadikan semua nanti buahnya, yang kita takutkan adalah pohonnya ini tidak sanggup untuk menopang buahnya. Maka harus kita pilih di bagian mana saja buah yang akan kita jadikan dan berapa buah yang akan kita jadikan di satu pohon ini, sesuai standar kecukupan ataupun kemampuan dia, begitu. Nah, kawan-kawan, jadi tipsnya adalah sebelum kita melakukan polinasi, kita harus perhatikan dahulu di bagian mana bunga yang akan kita jadikan buah tersebut. Nah, di sini ada 2 bunga yang sudah mekar, ada sari bunga yang sudah mekar 2. Nah, maka 2 ini akan saya jadikan sebagai contoh untuk melakukan polinasi ataupun penyerbukan. Nah, yang terlihat di depan kita ini adalah pohon jeruk sangkis, kawan-kawan, dan dia mengeluarkan beberapa bunga. Namun yang perlu kawan-kawan ketahui adalah bahwasanya tidak semua bunga yang dikeluarkan itu akan menjadi buah kalau dia tidak mengalami proses yang namanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, biasanya proses ini terjadi secara manual, yaitu datangnya dari angin ataupun serangga-serangga penyerbuk. Namun karena dia adalah tanaman tabulam pot, maka kecil kemungkinannya untuk mengalami proses tersebut. Maka harus kita lakukan secara manual, kawan-kawan. Nah, untuk prosesnya adalah dengan cara kita mengambil satu serbuk sari bunganya yang ada di pinggir-pinggir. Itu, kawan-kawan. Itu namanya serbuk sari atau polen ya. Serbuk sari. Yang di tengah-tengah itu namanya kepala putih. Nah, maka polennya itu akan kita oleskan ke kepala putihnya. Maka terjadilah dia perkawinan antara serbuk sari dan inti buahnya. Nah, coba kawan-kawan lihat. Inilah tutorialnya.
harus dioles-oleskan. Nah, seperti ini dia kawan-kawan. Oke, ini sebagai contoh saja, saya lakukan pada satu bunga saja ya. Jadi untuk seluruhnya itu tetap sama prosesnya, namun harus dilakukan secara hati-hati, jangan tergesa-gesa, harus hati-hati, jangan sampai bunganya itu gugur ataupun rontok. Hati-hati. Nah, jadi begitulah kawan-kawan, itulah tips ketika kita melihat tanaman orang lain itu berbuah dengan lebat walaupun pohonnya kecil. Itu tidak terlepas dari yang namanya perawatan dan perhatian khusus. Kita harus memperhatikan dari awal sampai dia mengeluarkan bunga. Jadi kalau di kampung-kampung itu banyak orang bilang menanam itu butuh tangan yang dingin, tangan yang sejuk supaya tanaman bisa hidup. Itu sebenarnya bahasa yang diperhalus saja sebenarnya teman-teman. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika kita memahami ilmu tanaman, maka kita akan berhasil menanam. Begitu kawan-kawan. Jadi tidak ada yang namanya itu nasib-nasiban gitu, tidak ada kawan-kawan. Jadi kita harus paham dulu tentang tanaman itu tadi, kita pelajari dulu, kita kuasai dulu kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan kita menggantungkan pemahaman itu kepada pemahaman yang salah. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya yang menumbuhkan tanaman itu bukan kita sebenarnya. Kita ini hanyalah perantara. Yang menumbuhkan tanaman itu adalah kuasanya Allah. Jadi siapapun berhak untuk menanam. Apakah dia berhasil atau tidak itu sebenarnya sudah terlepas dari kuasa kita. Kita berserah diri kepada Allah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita juga bisa menjadi perantara untuk memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Dengan tanaman ini kita bisa memberikan oksigen yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberikan nutrisi ataupun bahan pangan yang memadai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan banyaknya buah-buahan kita jadi hidup lebih sehat, kan begitu kawan-kawan. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya berharap kepada kawan-kawan semuanya, jika berkenan dengan konten-konten yang saya buat, silahkan di subscribe, silahkan di follow, silahkan di like, silahkan di share kalau bermanfaat. Jangan lupa di komen juga. Oke kawan-kawan, semangat bercocok tanam. Terima kasih.